Jadi kalau kita makan tempe, kita beli tempe dibikin dengan kedelai lokal, kedelai impor, kita tidak bisa membedakan. Kedelai di Indonesia 90% lebih itu adalah kedelai GMO, kedelai hasil rekayasa genetika. Karena faktor cuan, bahaya atau tidaknya, nah itu ironi banget. Butuh sentuhan Gen Z. Jadi dalam jangka waktu mungkin belum ada 2 tahun, 1 tahun lebih gitu, ke angka 2 digit. Nama saya Nurhayati Nirmalasari. Saya biasa dipanggil Bu Nungki. Saya adalah owner Atempe Healthy Natural. Atempe itu berdiri tahun 2015. Awal berdirinya Atempe itu karena keprihatinan kita dengan kedelai lokal yang makin lama itu makin berkurang, makin sedikit di pasaran. Tempe yang merupakan food culture heritage Indonesia ternyata bahan bakunya adalah kedelai impor GMO dari Amerika. Lebih dari 90%. Dari situ rasanya aduh kok sedih banget gitu ya. Dari awal itu kita belum bisa bikin tempe gitu ya. Saya menitipkan kedelai 5 kilo, 10 kilo ke temen yang memproduksi tempe di Bantul. Berawal dari situ, tempe itu kita bagi-bagi di tetangga, bagi-bagi ke kantor gitu. Mereka merasakan, oh kok enak ya, kok beda ya gitu. Dari situlah awal mulanya kita berani menawar-nawarkan pasar. Kemudian di pasar ternyata harganya nggak sampai ya. Terus kita ke supermarket, ke rumah sakit gitu. Kedelai GMO adalah kedelai hasil rekayasa genetika. GMO itu singkatan dari Genetically Modified Organism. 90% lebih kedelai yang dikonsumsi masyarakat Indonesia itu adalah kedelai GMO. Jadi dari kebutuhan nasional kita 3,2 juta ton per tahun, kita itu memproduksi kedelai di Indonesia itu tidak ada 10%-nya. Jadi kalau kita makan tempe, kita beli tempe di pasar, di supermarket, dibikin dengan kedelai lokal, apa dibikin dengan kedelai impor, kita tidak bisa membedakan. Tapi kalau kita itu sering mengkonsumsi dan memperbandingkan, itu terasa banget. Yang kedelai lokal itu rasanya lebih gurih gitu. Kedelainya itu lebih terasa. Kayak kita makan ayam potong dan ayam kampung. Itu kan sekarang kita udah bisa kan merasakan, oh ini ayam potong. Kalau saya, alhamdulillah sudah bisa merasakan, oh ini kedelai ini pasti kedelai impor, oh ini pasti kedelai lokal. Kenapa sekarang petani itu enggan menanam kedelai? Karena faktor cuan. Nggak ada untungnya. HPP petani nanam kedelai itu 8,5. Kalau kedelai impor itu di tingkat pengrajin itu sudah sekitar 8.000 sampai 9.000, tentu saja kedelai kita kalah secara harga. Zaman dulu kedelai itu harganya lebih bagus harganya daripada beras. Petani itu kalau membawa kedelai 1 kilo ditukarkan beras bisa jadi 2 kilo. Nah sekarang kebalikannya. Nah itu ironi banget. Dulunya awalnya itu kita ngambil semua kedelai itu dari gerobokan awalnya ya. Sekarang ini kita sudah bergeser, ternyata di Jogja pun tanah itu lebih bagus, para petaninya itu juga friendly gitu ya. Jadi kita itu lebih memilih di Jogja. Kita ada petani binaan kita di Bantul, di Kulon Progo, di Gunung Kidul, dan beberapa ada di Klaten, di Cawas ada beberapa.
Jadi kita itu intinya kita ingin save petani kedelai. Jadi kedelai itu karena nilai ekonomisnya itu tidak terlalu bagus, petani itu enggan untuk menanam kedelai. Kita membangkitkan mereka tanami kedelai. Dengan ditanami kacang-kacangan seperti kedelai, itu membantu proses tanah itu ya, secara alamiah tanah itu menjadi subur kembali. Tanah itu jadi unsur N-nya naik lagi untuk setelah kedelai nanti kembali lagi ditanami padi dengan permajaan yang tanah yang lebih bagus. Awalnya kami hanya memproduksi tempe segar itu. Kita hanya menjual tempe segar sampai berapa tahun ya, sekitar mungkin 4 tahunan kita. Tapi ternyata gimana ya, tidak seksi gitu, secara hasil itu tidak seksi sama sekali gitu, bikin kita aduh ogah-ogahan ya. Akhirnya kita putar otak bagaimana kita itu memberi nilai tambah terhadap tempe. Kita bikin awalnya tempe chip itu ya, keripik tempe kita juga beda sama yang lain gitu, yang istimewa gitu, karena bahan baku kedelai kita sudah istimewa gitu. Kita tempe chipnya ya kita gorengnya pakai minyak kelapa gitu. Bumbunya pasti tanpa MSG, semua produk kami tanpa MSG, tanpa pengawet pasti gitu. Habis tempe chip itu kami membuat tempe dalam kaleng, diolah bermacam-macam. Ada tempe bacem, ada rendang tempe, bahkan ada macam-macam lah. Ada dulu ada sayur lombok ijo tempe, gitu, tempe lombok ijo. Kemudian produk unggulan kami itu ada satu sih sebenarnya, produk unggulan kita itu bukan tempe kaleng, bukan tempe chip, tapi tempe instan. Nah, tempe instan itu adalah kit tempe. Jadi membuat tempe sendiri very easy at home gitu. Semudah kita membuat mie instan. Jadi tempe itu sebenarnya probiotik ya, dia mengandung probiotik dan paling bagus dimakan mentah. Bahkan kalau dimasak, sudah dimasak itu semuanya turun, proteinnya turun, probiotiknya tentu saja sudah jauh berkurang gitu, bahkan hilang mungkin ya kalau digoreng panas sampai kemeripik kayak gitu ya. Jadi lebih bagus tempe itu memang dikonsumsi mentah. Tempe enak rasanya. enak banget, enak ya, enak. Bisnis tempe itu up and down pasti ya. Ya memang jualan tempe itu labanya dikit banget, apalagi tempe segar. 2 hari sudah busuk. Jadi kita harus putar otak bagaimana kita membuat proses food berbasis tempe, memberi nilai tambah, menambah income pasti, terus biar tempe itu tahan lama gitu. Tempe yang 2 hari itu bagaimana caranya biar tahan lebih lama, tahan bulanan gitu, dalam hitungan bulan kayak gitu. Kita juga pernah berapa bulan gitu kita sebagai vendornya perusahaan besar, retail besar kayak gitu, tidak dibayar gitu, udah pernah di awal-awal COVID semacam itu. Beraneka macam gitu ya, cobaan-cobaan. Kalau bagi kami, kalau jatuh saya harus bisa bangkit lagi. Kalau saya jatuh harus bisa bangkit lagi. Alhamdulillah sampai 10 tahun, meskipun kami belum besar, tapi kami merasa lebih safety gitu. Tentu saja mimpi kita tempe itu untuk dunia, karena memang sekarang terbukti tempe itu dicari oleh masyarakat dunia. Tempe itu adalah plant-based protein terbaik menurut para ahli pangan. Para ahli pangan dunia itu merumuskan sebuah pola makan baru, mengganti protein-protein hewani dengan protein nabati. Kami bertekad ini bagaimana ini tempe ini bisa mendunia. Alhamdulillah akhir tahun kemarin kami pecah telur, kita berhasil mengekspor tempe dalam kaleng ke London. Kenapa kita harus milih tempe? Tempe jelas
Bahan bakunya itu bahan baku pilihan dari kedelai lokal non GMO yang kita budidayakan sendiri. Jadi para petani-petani itu kita dampingi, kita ada agronom yang mendampingi petani-petani itu dengan SOP yang bagus. Bahkan kita sudah meminimalisir penggunaan pestisida. Proses produksi kita higienis, bersih, dan tempe itu saya jamin aman dimakan mentah. Ya dulunya jujur ya, saya kalau punya usaha nggak pernah lama gitu. Kayaknya udah nggak menarik gitu ya. Saya tidak berekspektasi yang tinggi, tapi kok kesini ini kok usaha tetap bertahan ya meskipun, tapi saya merasa itu sudah maju kena mundur kena gitu. Karyawan sudah ikut saya, dia punya anak, istri, waduh bagaimana ini, mereka sudah bertopang kepada kita gitu. Awalnya jadi beban awalnya kayak jadi beban, tapi lama-lama sih enjoy gitu ya. Saya masih bisa nebeng makan sama suami gitu ya. Karena dari situlah, dan saya itu seneng gitu. Saya seneng ini. Saya kok jadi cinta gitu sama tempe, itu cinta gitu. Sampai anak saya marah. Tapi ternyata sekarang dia bekerja sama saya. Awalnya dia bekerja di luar, kemudian dia resign. Saya tawari, kalau kakak itu ikut bergabung di sini, usaha kita itu bisa begini gitu. Kalau kakak itu tidak membantu mama, usahanya juga seperti ini aja gitu, jalan di tempat aja. Akhirnya dia seneng gitu, akhirnya dia menikmati. Jadi memang usaha ini butuh sentuhan Gen Z. Nah, alhamdulillah yang dulunya mungkin sebulan itu kita nggak ada omset, nggak ada 1 juta, sekarang sudah 2 digit. Jadi dalam jangka waktu mungkin belum ada 2 tahun, 1 tahun lebih gitu, dia sudah ke angka 2 digit. Di tahun 2025 ini kita sudah mempunyai planning gitu. Berbisnis itu sebenarnya mudah. Yang dibutuhkan adalah ketekunan gitu. Semua orang sih bisa menjadi pebisnis gitu ya. Asal dia itu mau, tidak gengsian, dan tentu saja mau bekerja keras. Bersama Bermetamorfosa.